Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Givari Uswanas dengan NPM 3023210101 dan juga Saya di Parapikoto NPM 3023210109. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai surat kuasa khusus yang berupa adalah instrumen penting dalam hukum perdata dan praktik beracara di pengadilan. Pertama, pengertian surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu adalah surat yang diberikan oleh seorang yang disebut sebagai pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu dan secara spesifik atas pemberi kuasa. Hal ini diatur dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus hanya meliputi satu atau beberapa perbuatan tertentu yang disebutkan secara tegas. Berbeda dengan kuasa umum, surat kuasa khusus tidak memberikan kewenangan secara luas, melainkan dibatasi secara jelas, baik mengenai tindakan hukum, objek perkara maupun forum hukumnya. Selanjutnya, tujuan dibuatnya surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi kuasa atau penerima kuasa maupun pihak ketiga. Dalam praktik, surat kuasa khusus sering digunakan dalam proses beracara di pengadilan, seperti mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, melanjutkan banding, kasasi, atau melakukan tindakan hukum tertentu lainnya. Tanpa adanya surat kuasa khusus, seorang tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama pihak lain di hadapan hukum. Kemudian unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus setidaknya memuat beberapa unsur penting, antara lain yang pertama identitas lengkap pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang kedua, uraikan kewenangan yang diberikan secara jelas dan tegas. Nomor 3, objek atau perkara yang dikuasakan. Yang keempat, tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa. Nomor 5, tanda tangan pemberi kuasa dan dalam praktik sering pula ditandatangani oleh penerima kuasa. Apabila salah satu unsur tersebut dipenuhi, maka surat kuasa khusus dapat dianggap catat formil dan berpotensi ditolak oleh pengadilan. Selanjutnya, contoh penguatan surat kuasa khusus. Sebagian contoh: dalam perkara perdata, seorang yang tidak dapat hadir langsung di persidangan dapat memberikan surat kuasa khusus kepada advokat untuk mewakilkan pengajuan gugatan, menghadiri persidangan, menyatakan alat bukti, serta menerima atau menolak putusan. Dalam konteks ini, kewenangan advokat hanya sebatas yang tertulis dalam surat kuasa dan tidak boleh melampaui batas yang diberikan oleh pemberi kuasa. Terakhir, kesimpulan, surat kuasa khusus merupakan alat hukum yang memiliki peran sangat penting dalam praktik hukum, khususnya dalam proses peradilan. Dengan adanya pembatasan kewenangan yang jelas, surat kuasa khusus memberi perlindungan hukum secara kepastian serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penerima kuasa. Oleh karena itu, dalam pembuatan surat kuasa khusus harus disusun secara cermat, jelas, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.